Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami naikkan ke hadapan-Mu pada saat ini atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang terus Engkau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Bapa, terlebih lagi Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dalam persekutuan yang kudus, di gereja yang kudus dan am. Dan di tempat ini Bapa, kami menerima kuasa Roh Kudus. Kami bersuka cita memuji-muji nama Tuhan. Dan kami selalu percaya kepada firman-Mu bahwa setiap pujian yang kami naikkan, kami bernyanyi bersama dengan malaikat di sorga. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga seperti jemaat yang Tuhan buat menjadi kekasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami jemaat sungguh mengasihi Engkau. Demikian juga Bapa, saat kami sudah menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, kami percaya pujian itu menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, itu firman yang sudah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan Yesus Kristus melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Pakailah dia dengan hikmat-Mu, urapan-Mu, supaya apa yang disampaikannya berasal daripada Tuhan saja. Kami semua yang berdiri rindu dan haus akan firman-Mu. Puaskan kami, kenyangkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 28 sampai ayat 32. Kita membacanya secara responsorial. Saya akan mulai dari ayat 28, jemaat Tuhan ayat 32. Saya akan membacakan firman Tuhan ini mulai dari ayat 28 dari Roma 1. Demikian firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Mari bersama-sama. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan bagi kita setelah kita sudah mendengarkannya, dan Roh Kudus yang membimbing kita untuk melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan ini, sehingga saya memberikan judul kepada kita semuanya, yaitu prioritaskan Allah dalam hidupmu. Sekali lagi, prioritaskan Allah dalam hidupmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, namun Dia adalah pengasih dan penyayang. Dia cemburu karena Dia adalah yang utama dalam hidup kita. Allah yang sanggup untuk menolong kita dalam setiap persoalan atau kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita. Bahkan Dia sanggup menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita semuanya. Allah kita, sekali lagi, Allah yang cemburu, tetapi Allah pengasih dan penyayang.
Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi hubungan antara Tuhan dengan kita haruslah gayung bersambut. Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan mengasihi kita, berarti kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Terjadi interaksi antara manusia dengan Tuhan. Kalau begitu, apa yang kita terima jika terjadi interaksi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan? Tuhan berjanji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mau diberkati Tuhan? Tuhan menjamin loh, jika kamu mengasihi aku, berarti kamu tinggal di dalam firman-Ku. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, berarti kita harus ikut apa yang disukai Tuhan. Kita tidak melawan, tidak bolak-balik melakukan kesalahan. Salah satu firman Tuhan yang kita lakukan saat ini adalah kita harus menguduskan harinya Tuhan. Kita harus menguduskan Sabat. Sebab kita sudah diberi 6 hari untuk mencari makan, untuk hidup kemana saja, melakukan pekerjaan, ke kantor, kerja di rumah tangga, di mana saja. 6 hari diberi. Allah minta 1 hari, minta 1 hari yang dikuduskan, yaitu hari Sabat. Sabat artinya memuliakan Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan di hari Sabat. Jadi kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, ya ini yang kita lakukan. Kita harus menguduskan, kita harus memuliakan hari Sabat itu. Untuk apa kita menguduskannya? Bagaimana caranya? Ya, Dia mengumpulkan kita di gerejanya, mengumpulkan kita dengan kuasa Roh Kudusnya, yaitu yang kita lakukan sekarang. Jadi apa kata orang? Ada orang bercerita kepada saya kemarin. Dia berkata kepada ibu jemaat gereja lain dan bertanya kepada saya, Bu Pendeta, ada loh tetanggaku yang mengatakan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama, tetapi saya tidak suka ke gereja. Jadi saya sudah ada puluhan tahun gak pernah ke gereja, tapi saya baik kepada orang, saya tidak pernah menyakiti orang, dan saya takut kepada Tuhan. Lalu saya berdiam. Saya harus hati-hati menjawab ibu itu, walaupun ibu itu sintua di HKBP. Banyak sintua yang tidak bisa menjawab. Ya, salah satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, harus kita bersekutu di dalam Roh Kudus. Ini kita datang bersekutu di dalam Roh Kudus, dan di dalam persekutuan itu kita percaya bahwa Tuhan hadir sesuai dengan janjinya. 2-3 orang berkumpul di atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Mintalah, maka engkau akan menerima. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu janji Tuhan. Bagaimana Tuhan berjanji kepada saya? Kalau saya katakan saya baik, saya takut Tuhan, tetapi berpuluh-puluh tahun saya tidak mau ke gereja dengan alasan di gereja itu banyak orang-orang jahat, banyak orang munafik.
itu salah. Tidak perlu kita melihat orang-orang di sekeliling kita, tetapi kita harus fokus kepada diri kita. Karena untung yang kita peroleh atas janji-janji Tuhan adalah sukacita kita sendiri, saudara. Kita beruntung. Kalau kita lakukan firman Tuhan, kita beruntung. Mau untung? Lakukan, tapi jangan lihat kiri dan kanan. Seorang pendeta mengatakan, saya malas ke gereja pendeta, di sana banyak gosip. Udah itu jemaatnya sedikit. Lalu pendetanya tidak menjawab dan menyuruh dia mengambil gelas, mengisi gelas itu dengan air penuh. Lalu dia suruh mengelilingi gereja itu 7 kali. Saat mengelilingi gereja itu, kata pendeta, gak boleh tumpah airnya, sedikit pun gak boleh tumpah airnya. Coba lakukan. Lalu yang berkeluh kesah tentang jemaat, yang menghakimi jemaat, melakukannya 7 kali. Dan benar, tidak tumpah air yang di dalam gelas itu. Kenapa? Karena ketika dia mengelilingi gereja itu sebanyak 7 kali, dia fokus kepada gelas itu, berkeliling, pelan-pelan, sehingga air yang di dalam gelas itu tidak tumpah. Apa artinya, pendeta? Demikian juga kita kalau ke gereja. Kalau kita fokus untuk firman Tuhan, fokus untuk Tuhan, fokus untuk janji Tuhan, maka semuanya baik adanya. Saya juga heran mendengarkan curhatnya ibu itu. Berpuluh-puluh tahun gak ke gereja karena di gereja banyak orang munafik. Coba lihat itu di gereja, dia koruptor tapi pura-pura menyumbang. Untuk apa itu kita protes? Untuk apa? Dia mengasih uang karena ini. Untuk apa? Dia juga ke gereja, dia sebagai banyak rentenir di gereja ini, banyak rentenir. Untuk apa kita protes? Kita harus fokus antara hubungan kita kepada Tuhan. Itu kita datang ke gereja, saudara. Jadi salah satu tindakan, bukti bahwa kita ada tinggal di dalam firman Tuhan, ini yang kita lakukan sekarang. Kita datang, kita memuji Tuhan, kita fokus. Inilah yang disukai Tuhan. Kalau ini terus kita lakukan dalam hidup kita, ya, kita lakukan terus, yang dikatakan Allah bisa karena biasa. Karena kita biasakan melakukan yang baik dari kita kecil sampai kita remaja, pemuda, dewasa, sampai tua, kita akan tetap hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Semuanya itu karena kebiasaan. Kita budayakan yang baik. Kita budayakan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita memperoleh yang indah dalam hidup kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, maka kita akan menerimanya. Coba dibuka dulu Yohanes 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu ingini dan kamu akan menerimanya. Ada hubungan atau interaksi gayung bersambut, betul saudara? Jadi bukan hanya Tuhan yang mencintai saya, tetapi saya juga mencintai Tuhan. Ada pernah di Facebook, saudara,
Tuhan mengasihi saya, tetapi saya tidak mengasihi Tuhan. Langsung saya jawab, bahasanya salah. Kita harus mengasihi Tuhan. Gayung bersambut. Ada hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan. Disitulah kita akan menerima apa saja yang kita kehendaki. Kenapa orang Kristen susah-susah? Makanya kalau saya lihat orang Kristen hari Minggu, hari Sabat tidak ke gereja, gimana ini? Usahakanlah. Takutnya nanti seperti yang di Injil Roma ini, karena mereka tidak merasa perlu lagi untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Karena mereka tidak membiasakan hidupnya untuk mengakui Allah dalam setiap aspek kehidupannya, maka Allah akan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Makanya belajar untuk mengikuti Allah, supaya pikiran kita ini tidak netting kepada orang lain, negatif thinking kepada orang lain, negatif thinking. Lama-lama dia pikir orang yang gila, sendirinya yang sudah gila. Ada orang gitu, mereka semua tukang gosip, mereka semua jahat, mereka semua mengata-ngatain, padahal dia sebenarnya yang jahat. Orang stres katanya, padahal dia yang stres. Karena pikirannya sudah diserahkan Tuhan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Itu beratnya, saudara. Jangan kita biasakan untuk melakukan yang salah dalam hidup kita. Mereka melakukan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan. Ini semua kejahatan-kejahatan. Di ayat ini, kenapa ini bisa terjadi kepada anak-anak kita, kepada kita sebagai orang tua? Kenapa? Karena tidak dibiasakan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Harus dibiasakan. Maka Rasul Paulus mengatakan, jika seorang baru bertobat, jangan dibuat jadi pelayan. Itu pesan Rasul Paulus kepada gereja Tuhan. Karena mereka akan membuat kekacauan. Mereka akan merasa benar. Karena kantong yang lama jangan diisi dengan anggur yang baru. Nanti kantongnya robek, anggurnya tumpah. Tetapi kantong yang baru diisi dengan anggur yang baru. Hati harus dibuat baru. Dan jika membuat hati ini baru, tidak gampang. Tidak gampang. Harus dimulai dari pengajaran rumah, dari keluarga. Dimulai, maka dia bisa memberikan warna kepada masyarakat. Di dalam hidup ini kan arus dunia ini masalah sangat besar untuk harus kita lewati. Reaksi kita harus ada untuk masalah. Seorang anak datang kepada ibunya. Dia membeberkan segala masalahnya. Masalah yang dihadapi sangat berat. Istrinya kabur bawa anaknya, usahanya bangkrut. Dan dia katakan kepada ibunya, lebih baik saya mati. Tidak ada lagi gunanya hidup. Rumah terjual, bangkrut semuanya, gak ada lagi harapan untuk masa depan. Anak-anak dibawa kabur oleh istri, tinggal sendiri. Ibunya mendengar, tidak dapat berkata apa-apa,
Karena nasihat tidak bisa lagi kepada anak ini. Dari dulu dinasihati, tapi tidak didengar. Peristiwa datang kepada hidupnya yang membebani hidupnya. Lalu ibunya pergi ke dapur. Pergi ke dapur dan memasak air panas sampai mendidih. Ada 3 panci dimasak. Panci pertama, panci kedua, dan panci ketiga. Panci pertama yang sudah mendidih dimasukkannya wortel. Panci kedua dimasukkannya telur. Panci yang ketiga dimasukkannya kopi. Lalu ketiga panci ini dibawa kepada anaknya yang sedang jatuh dalam persoalan hidup yang sangat berat. Diletakkannya panci ini di depan anaknya. Lalu kepala anaknya ditegakkan. Kepalanya tegak. Lihat 3 panci ini. Panci pertama apa yang kau lihat? Wortel. Panci yang kedua apa yang kamu lihat? Telur. Panci yang ketiga apa yang kamu lihat? Kopi. Arti wortel ini, arti air mendidih ini adalah persoalan dalam hidup. Masalah dalam hidup. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, ada 3 reaksi yang kita lihat. Reaksi pertama, kita akan seperti wortel ini, akan lembek, tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga dia jatuh, akan menjadi depresi. Makanya banyak orang depresi. Saya kemarin pergi ke Toba, ke Sumatera Utara, sudah banyak di sana panti-panti atau yayasan-yayasan yang mengasuh orang-orang gila. Jadi setiap ada orang gila jalan-jalan di antar lintas Sumatera itu ditangkap sama dia, lalu dimasukkan ke yayasannya. Di sana dipelihara, kasih makan. Ada yang sembuh dan ada yang mati. Ini karena dilanda masalah yang sangat berat, jatuh, dan dia memberikan reaksi kepada masalah itu seperti wortel tadi, jatuh dan mati. Gila. Yang kedua, reaksi telur. Ketika datang masalah, kadang-kadang kita memberikan reaksi mengeraskan hati. Di Rawabadu, saya pernah bertanya, kenapa sih istrimu Islam, anakmu semua Islam, kamu Kristen? Suaminya udah meninggal, waktu meninggal ditaruh di sini. Dia bercerita, karena dia takut dipocongin, maka dia 10 tahun sebelum meninggal, dia datang ke gereja ini memberikan KTP asli, supaya kalau mati nanti jangan dipocongin. Lalu dibuat surat pernyataan. Iya benar, dia meninggal tidak dipocongin dan dikubur baik pakai peti. Tapi ada tanda juga, ketika mau dikubur, penggalian berhenti sebentar, karena KTP-nya KTP Islam. Sedangkan yang digali adalah kuburan Kristen. Nah, tapi ada solusi. Ada orang yang menolong juga dari gereja ini. Pasti Tuhan memberkati. Segera keluarkan surat baptis supaya bisa dilanjutkan penggalian. Saat itu juga kita harus mengeluarkan surat baptis, lalu dia dapat dilanjutkan penggaliannya. Nah, waktu itu saya bertanya, kenapa sih kau laki-laki, istrimu gak bisa kau bawa ke gereja, anakmu banyak, semua Islam? Begini, Inang Pendeta, kami itu pernah dibaptis di 50 perdagangan.
Dari perdagangan ditelepon adik saya Sintua di HKI sana, pulang aja, nanti semua akan dibaptis. Pulanglah mereka semuanya ke perdagangan. Sampai di perdagangan tidak jadi dibaptis. Kecewa istrinya. Saat itu juga pulang ke Jakarta dan mengeraskan hati, keluar dari Kristen. Sampai sekarang Islam, mengeraskan hati. Ada masalah, hatinya langsung keras, tidak mau memaafkan, tidak mau mengembalikan sifat yang tadinya manis, tetapi keras, pahit. Nah, ini nanti akan diarahkan Tuhan, akan diserahkan Tuhan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Panci yang ketiga, ada kopi. Saudara, kalau saudara tertidur, kemudian ada yang ngaduk kopi. Kalau orang pecandu kopi, dia pasti bangun karena harum dan langsung nafsu untuk meminum kopi itu, wangi. Jadi dia mempengaruhi masalah tadi, bukan masalah itu yang mempengaruhi. Wangi kopi semerbak. Ada orang yang dibentur masalah yang sangat berat, tetapi dari masalah itu termotivasi untuk menjadi orang yang sukses. Makanya ada orang cerita, orang Batak, dulu kami pagi-pagi makan singkong dulu, lalu makan nasi. Tujuannya kenapa makan singkong dulu? Supaya nasinya jangan cepat habis. Miskin, tetapi sekarang kaya. Termotivasi dengan masalah-masalah yang ada. Kemiskinan yang memberatkan hidup. Saya dulu paling takut miskin, karena di kampung saya banyak orang miskin. Tahun 75 orang makan nasi jagung. Saya coba makan nasi jagung, gak enak. Tahun 75 makan nasi jagung, lauknya ikan kepala batu yang dibakar. Itu tahun 75 tuh. Gak enak. Kemudian tahun 83 orang makan pisang yang belum matang, direbus, dikasih kelapa. Karena di belakang rumah banyak kelapa, kasih garam. Itu yang dimakan. Gak enak, tapi harus dimakan karena lapar. Setiap hari harus cari daun talas yang banyak lintah, lalu dicincang untuk makan babi. Api dekat masakan babi panasnya minta ampun. Kita harus jaga itu api. Kalau nggak jaga nanti mama kita ambil rotan, dipukul kita. Paha ya paha, punggung ya punggung, nggak persoalan. Jadi dendam saya dengan kemiskinan. Nggak mau jadi orang miskin. Sekolah SMA, karena miskinnya orang tua saya hampir nggak sekolah. Karena bapak saya guru, tahulah guru, gajinya diambil sekali 10 tahun. Jadi kalau gajian hanya 300.000 karena sudah diambil dari BPSU, dari bank. Jadi nggak ada gaji. Ngajar tapi nggak ada gaji. Sangat miskin saudara. Jadi saya waktu SMA udah masuk sekolah, saya nggak mau kerja, duduk di tangga. Sekolah mana aja mau lah. SMP saya juara terus, dari SD saya juara terus. Tapi SMA saya terancam tidak sekolah, nggak ada uang. Cari sekolah yang paling murah.
ke sekolah sore. Jadi SMA saya sekolah sore. SMA Pegeri 10, SMA 2 sore. Itu sudah terlambat. Nah, kalau sekolah, kalau zaman dulu dipanggil namanya, setiap pemanggilan orang sekolah, namaku ada keluar. Zaman dulu dikeluarin, sekarang makanya ada KJP, saya agak iri juga. Loh, enak banget orang ini dikasih KJP. Saya dulu dipulangin gara-gara nggak bayar. Asik pulang. Lalu ditanya, bahasa Batak, bapak saya, bahasa pulang kok itu? Saya kan dipanggil itu, biasa orang Batak panggil, bahasa pulang kok itu? Dipulangin gara-gara nggak bayar uang sekolah. Kita nggak nangis lagi karena udah biasa menderita. Iya, nanti hari Kamis ya. Ternyata hari Kamis nunggu porkas. Karena hari Kamis itu kan porkas ya. Ternyata nggak dapat. Malah dia nanya, berarti video itu? Ditanya, Ani itu? Pernah sekali aku mimpi, iya aku mimpi nyuci piring di Bodar. Diambilnya lah, dapat 2 angka. Bayar orang sekolah. Itu benar saudara. Jadi saya dendam dengan kemiskinan. Paling gak suka. Makanya waktu saya tamat SMA, mau diberangkatkan ke Papua, saya senang. Katanya saya nanti bisa kawin sama bupati. Katanya mau bawa itu. Oh iya, kalau sama bupati nanti saya jadi orang kaya. Semangat saya mau pergi. Salam semua orang kampung disalam. Sampai saya pergi ke Pekanbaru, ke Sidempuan, nyalam. Karena Papua itu jauh. Saya mau naik kapal laut. Tiba-tiba saudara mau berangkat, tiket sudah dibeli. Bapak saya ketakutan. Gak mau saya ngasih dia ke Papua, saya akan bikin dia kuliah. Nangis mama saya. Batal saya ke Papua. Batal jadi bupati. Batal saya ke Papua. Akhirnya saya disuruh kuliah ke Medan. Saya kuliah di Medan. Ngapain saya di Medan? Makanya bisa tamat. Saya jadi pembantu di tempat orang kaya. Jadi setiap saudara saya yang kaya, saya bekerja. Paling rajin saya kerja. Sampai sekarang karena saya biasa rajin kerja di tempat orang kaya. Sebanyak apapun pekerjaan bagi saya itu kecil. Kecil itu pekerjaan. Karena setiap saya di rumah orang, anaknya minimal 5. Yang 5 ini saya harus mandikan. Tengah 4 saya harus ngepel, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Semuanya saya kerjain. Saya sangat disayang saudara. Disayang sama orang-orang karena saya rajin. Makanya saya bisa tamat S1. Padahal orang tua saya sebenarnya tidak bisa menamatkan anaknya. Dari kampung sayalah yang pertama kuliah. Sesudah saya kuliah, semua orang kuliah karena menjadi contoh. Katanya itu orang miskin bisa jadi kuliah. Rupanya kuliah itu gak jadi momok. Sehingga di bawah saya, setelah saya kuliah, semuanya kuliah saudara. Dikira kuliah itu momok. Itu kehidupan saya. Seperti kopi tadi, dimasukkan ke air panas, mengeluarkan keharuman. Jadi harum. Makanya kalau pacaran, dulu saya pilih laki-laki yang kaya. Makanya saya jatuh menjadi istri Edi Pardede. Jago dia kalau cari duit. Hebat. Siapa suami yang bisa mencari duit 200 juta sehari? Tapi sama, membuangnya juga sama. Karena saya sangat hati-hati, jangan sampai saya jatuh miskin. Itu hidup saudara.
ada pukulan yang harus kita berikan reaksi. Saya juga mengajarkan kepada pemuda dan remaja, jangan sampai orang miskin sakit jadi orang miskin, tetapi harus menjadi orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang rendah hati. Karena semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di dalam Bible itu tidak ada orang yang miskin, semuanya kaya. Coba baca dari Nabi Abraham, nabi-nabi yang ada, enggak ada. Semuanya sanggup mengalahkan dunia, saudara. Mau berjuang? Fokus kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ini. Orang yang sudah dikeraskan oleh Tuhan, banyak rupa-rupa kejahatan yang dilakukannya. Keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Nah, ini telur tadi. Telur yang dimasukkan ke air panas tadi. Mereka suka mengumpat, memfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Kunci kesuksesan bagi anak-anak muda, taat kepada orang tua. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini yang melawan kepada orang tuanya. Harus taat kepada orang tua, karena orang tua itu adalah Tuhan yang kita lihat. Yang terakhir, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan yang melakukannya. Iya, jika kita melakukan kejahatan kita itu akan ketransfer kepada orang lain. Makanya dikatakan pergaulan yang baik akan biasakanlah bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi baik. Mana lebih besar pengaruh kebaikan daripada kejahatan? Kejahatan. 10 orang baik, 1 orang jahat, bisa keracunan nanti yang ke-10 itu. Kekuatan kejahatan itu sangat luar biasa. Maka berhati-hatilah. Sekali lagi, sebagai tema kita, utamakan Allah dalam hidupmu. Biasakanlah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita angkat satu pujian di tengah ombak dan arus pencobaan.
yang kami hadapi. Bahkan kami Tuhan sering hampir tenggelam, hampir terbawa arus Tuhan dengan dunia ini. Namun Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hadir selalu dalam hidup kami. Karena kami Tuhan berusaha terus dan terus untuk fokus kepada Tuhan. Kami berusaha terus dalam hidup kami. Dengan usaha yang kami lakukan, Roh Kudus memberkati kami, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk melewati arus dunia yang begitu sulit kami lewati. Terima kasih Tuhan. Semakin hari biarlah roh kami semakin nurut akan firman Tuhan, karena sesungguhnya daging kami ini lemah. Ya Bapa, terima kasih. Tak terkecuali kami yang berdiri di hadapan Tuhan. Semuanya kami milik Tuhan. Kami dipelihara Tuhan. Kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang cemburu. Namun Engkau Allah yang penuh kasih sayang, peduli dan care kepada kami. Terima kasih firman. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam persembahan syukur untuk melayani pekerjaan Tuhan dari tempat ini sampai ke ujung dunia. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 450, kantong persembahan di jalan.
ada waktu yang tersedia bagi kami untuk memberikan sebahagian dari yang kami terima dari Tuhan. Sesungguhnya tidak layak yang kami berikan ini, karena begitu banyak yang kami terima dari Tuhan. Bahkan tidak terhitung banyaknya berkat yang kami terima dari Tuhan. Namun Bapa, ini kami memberikannya kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu dari hati kami yang tulus dan jujur. Ya Bapa, seberapa juga yang kami berikan, biarlah Tuhan memberkatinya berlipat kali ganda, dan berikanlah Tuhan, tambah-tambahkanlah rezeki kepada kami Bapa. Apa yang kami kerjakan, berkatilah ya Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari kerugian-kerugian atau kebangkrutan, sakit penyakit atau kecelakaan-kecelakaan yang membuat Tuhan kadang kami terjatuh, kadang kami mengeraskan hati. Tetapi Bapa, kami berdoa kepada Tuhan dalam setiap masalah yang kami hadapi, biarlah kami muncul seperti harum baunya kopi itu. Kami memberi warna, memberi yang bagus kepada sekeliling kami, sehingga Bapa, siapa yang dekat kepada kami memperoleh keharuman. Demikian juga Bapa, apa yang kami lakukan pada saat ini, biarlah Tuhan berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapa, dalam berkat yang kami terima di tempat ini yang berlimpah-limpah, dan kami juga Tuhan dari kelimpahan yang kami berikan, kami mau berdoa untuk orang lain. Kami berdoa untuk Presiden kami Prabowo Gibran ya Tuhan, sebagai pemimpin dari negara kami ini Bapa, yaitu yang membawa negara kami ini menjadi negara yang besar. Dan Engkau tahu Tuhan, begitu banyaknya penduduk di negara kami ini, dan banyak juga Tuhan pulau-pulau. Dan negara kami ini termasuk negara yang kaya raya, alamnya yang subur, dan banyak penghasilan di negara kami ini. Namun Tuhan, seringkali kami mendengar bahwa sumber daya manusia yang lemah. Tuhan, kami berdoa, kiranya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi lahir dari gereja Tuhan di Rawabadung ini, di gereja Tuhan di mana saja di seluruh Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, menjadi membawa warna di negara kami ini Bapa. Semuanya ini Tuhan kami naikkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengabulkannya bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pegawai-pegawai atau lembaga-lembaga yang juga ambil alih untuk pelaksanaan pemerintahan di negara kami ini, baik itu presiden sampai ke tingkat RT. Kami serahkan mereka semuanya kepada Tuhan, supaya melakukan yang terbaik dalam pemerintahan kami. Berkati mereka ya Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang jahat, untuk orang-orang yang selalu melakukan disintegrasi di negara kami ini, bahkan orang-orang separatis Tuhan, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa Tuhan, yang ingin menghancurkan negara kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh apapun yang ada di dalam mereka, kami cabut, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Engkau ya Allah kami, Bapa kami, yang melindungi negara kami ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja ini dapat menyuarakan suara kenabian, tidak embelelo Tuhan, tidak menjadi orang yang pengikut-pengikut, pemenang-pemenang politik dan lain sebagainya, yang tidak mempengaruhi kualitas iman Indonesia ini Tuhan. Kekristenan di Indonesia biarlah Tuhan teguh selalu, tidak dipengaruhi oleh kuasa politik atau apapun itu Tuhan yang membawa dosa kepada gerejamu di seluruh negara kami, bahkan di dunia ini. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta, para pendoa, juga pengerja, untuk paduan suara di gereja-gereja manapun mereka Tuhan beribadah. Berkatilah mereka semuanya. Kami berdoa juga Bapa untuk Rawabadung, berkatilah Rawabadung ini, berkatilah gereja ini. Dan kami berdoa setiap jemaat, setiap umatmu yang datang ke gereja ini, baik mereka sebagai simpatisan, tapi mereka adalah mereka adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Yesus Kristus juga menjadi gembala yang agung bagi mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat yang kami naikkan. Tuhan yang mendengar, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kita naikkan kidung pujian penutup pada minggu tanggal 27 ini dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Kita naikkan bersama-sama. Yesus menginginkan aku bersinar bahagia dimanapun ku berada, ku menyerahkannya bersinar. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah harum di mana engkau ada, dan berilah keharuman di sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang menerangi pikiran dan hatimu dalam menjalani kehidupanmu sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin.